Shalom Tuhan. Shalom. Siapa yang di sini untuk diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Tadi kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk menyembah-Mu lebih dalam dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Yesus. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Allah-Mu. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau meminta Tuhan layakkan setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu lebih dalam lagi. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Yesus. Mari saudara yang rindu diberkati Tuhan, kita akan pujian dengan sungguh hati kita.
ini Yesus, ingin menyawamu Yesus. Sekali lagi kami mau sembah Engkau. Ku Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyawamu Yesus, ku saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Yesus, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati setiap kami di tempat ini Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang kami naikkan di tempat ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah pilihan hidup kita.
Allah mau menyembahnya, maka dari itu kita juga mau memberikan yang terbaik dari hidup kita. Memberi yang terbaik. Kita sudah berselesai dengan Tuhan. Saat ini kita untuk datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami boleh hidup sampai saat ini. Kami masih boleh menikmati berkat-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesuai itu Bapa, kami mau mengikut. Kami mau mengirim Kau sampai yang hidup kami Tuhan. Ajari kami Bapa untuk kami boleh setia di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Semua aku untuk
Mari datang kepada Tuhan, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Senangkan hatinya terlebih dahulu, senangkan hatinya terlebih dahulu dengan penyembahan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, kami mau mengikut-Mu Tuhan, kami mau mengikuti-Mu seumur hidup Tuhan. Kami rindu untuk meniru-Mu karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami anugerahkan. Haleluya, kami Tuhan, serahkan hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat anugerah dan pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini saat ini Tuhan Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk menaikkan syukur kami Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan, melalui penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah buktikan kasih-Mu Tuhan melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan, hanya sekedar memuji-muji Engkau Tuhan, hanya sekedar menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk kami lebih dan lebih lagi dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi landasan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadikan kami memiliki kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang membebaskan kami dari segala kekhawatiran kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami lebih dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu sujud di hadapan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memperlengkapi dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan, maka firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu berkuasa atas kami Tuhan, berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan, memberkatinya di dalam kehidupannya, bahkan untuk lebih lagi memberikan hidupnya untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah atas kami, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memperlengkapinya untuk kami benar-benar menangkap firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat menikmati ibadah. Setiap kali kita datang kepada Tuhan adalah saat yang menyenangkan, karena saat itu adalah saat kita menerima berkat Tuhan, mendapatkan curahan dan lawatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, tidak terasa bulan yang baru, bulan Oktober kita masuki, bahkan harinya adalah tanggal 1, jadi awal dari hari dan awal bulan ya. Jadi kita bersyukur sekali minggu ini menjadi minggu yang luar biasa untuk berkat bagi kita. Amin. Saudara-saudara Tuhan, renungan hari ini bicara tentang ujian kehidupan. Ya, satu waktu ketika Ibu Gembala dari polisian khususnya karena keperluan untuk SIM. Saudara semua sudah punya SIM bukan? Sudah ada SIM? Yang berkendaraan sudah ya? Iya, saya harap sudah ada SIM, karena saya lihat sudah pada mengendarai motor itu, atau mungkin ada yang menjadi driver pekerjaan ya, pasti tentu sudah ada SIM ya. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara barangkali mungkin menjadi driver ambulan atau mobil jenazah karena tidak ada petugas yang akan menghentikan. Tapi sekalipun demikian, ya ikutilah aturan yang ada. Tetap saja ada surat izin mengemudi. Nah, kembali lagi kisah bagaimana Ibu Gembala ketika mengurus SIM itu. Rupanya Bapak Ibu, memang tes secara tertulis itu mudah. Dalam arti bisa dilakukan, ya. Bahkan ketika setelah umur 17 tahun diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan SIM ya, dan bisa dilakukan. Hanya ada satu tahapan yang tidak boleh dilewati, itu juga sebenarnya adalah dari ujian praktek. Ada yang di antara kita mengikuti ujian praktek, wah rupanya ujian praktek itu tidak semudah yang Bapak Ibu Saudara ataupun saya juga ya pikirkan. Rupanya dengan arena ataupun hambatan-hambatan dan angka 8 yang harus dilewati, dan kemudian kelo-kelo, kemudian naik turun,
nggak boleh meleset, ya, nggak boleh kelebihan, dan ikuti tahapannya. Dan rupanya itu tidak mudah untuk dilalui orang yang ingin mendapatkan SIM. Dia akan sulit sekali. Nah, konon kabarnya hanya petugas yang memang di bidang SIM itu. Yang kedua, barangkali orang yang punya skill yang cukup dan jam terbang yang cukup juga dalam mengemudi, jadi dia bisa mendapatkan surat izin mengemudi SIM. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitulah prosesnya, begitulah prosedurnya, dan akhirnya kemudian mendapatkan SIM. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, banyak mendapatkan surat izin mengemudi itu memang tidak mudah. Ujian yang berat, ya, rentetan tahapan yang tidak mudah, ya, mengikuti prosedurnya, dan akhirnya baru mendapatkan lolos mendapatkan SIM. Bapak Ibu mungkin di antara kita sedikit saja yang bisa lulus dan lolos dari ujian praktek. Nah, hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang mana ada satu ujian kehidupan, ya, the test of life yang tidak mudah, ya, yang harus dilewati dan tidak bisa dihindari, yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Ya, kalau ujian itu tidak dihindari, kalau ujian itu tidak boleh kemudian dilewati, harus dihadapi. Ya, maksud saya dilewati itu adalah kemudian tidak diambil, lakukan, dan itu akan menjadi masalah. Ya, mungkin ada di antara kita nggak perlulah ngikutin, yang penting saya bisa mengendara, nggak bisa. Baik, harus diikuti. Dan ini juga demikian dalam proses hidup. Kadang Tuhan izinkan untuk kita melewati ujian kehidupan. Ada satu tokoh di Alkitab, yaitu yang bernama Abraham, yang dia harus melewati ujian kehidupan. Dari awal di Kejadian pasal 12, dari awal dia dipanggil Tuhan dari tanah Ur Kasdim, dan di sana dia bertemu dengan Tuhan. Disitulah saudara bapak, ibu yang kasih Tuhan, dia mendapatkan ujian-ujian kehidupan, dan itu harus dilewati oleh Abraham, dan itu harus dilalui oleh Abraham, dan prosedur-prosedur itu dia harus hadapi dan selesaikan. Ibu bapak saudara Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita ada ujian yang harus kita hadapi. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 22, ada ujian yang terberat dari yang ujian-ujian yang ada yang dihadapi oleh Abraham. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, ujian yang harus dihadapi di pasal 22 ayat yang kedua, saudara bisa lihat, ya, bisa dibantu. Oke, terima kasih Mas. Kejadian 22 ayat yang kedua. Ibu bapak saudara bisa kita baca bersama-sama bagian ini. Mari, dalam hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, berpergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ada banyak ujian yang harus dilewati oleh Abraham, tapi bagian ayat 2 dari pasal 22 ini ujian yang terberat. Pada waktu pasal 12 memang ada ujian. Dia harus keluar dari tanah Ur Kasdim, dan itu tidak mudah. Tanah kelahirannya, di sana dia sudah mendapatkan satu habit, ya, yang mungkin sudah nyaman, tapi dia harus pergi, dan itu ujian, ya, dan dia harus pergi ke tanah yang dia belum tahu, dan itu ujian. Saudara-saudara, dalam proses perjalanannya ada ujian lagi dengan keponakannya, dengan Lot, ada satu perbatan, ada satu perselisihan, dan itu ujian. Tetapi dari ujian-ujian yang ada,
termasuk ujian ketika di usianya yang sudah renta, usianya sudah kakek, usianya yang sudah tidak mungkin lagi untuk mendapat keturunan, dan itu juga ujian. Tapi satu waktu Tuhan sudah berkati, Tuhan adakan mujizat, Allah lahirlah Ishak, dan ujian terbesarnya adalah ketika sudah mendapatkan anak, sudah dia beranjak dewasa, mulai besar, dan akhirnya ayat ini katakan, ambil anakmu yang tunggal itu, engkau kasihi Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Wow, ada satu ujian yang tidak mudah, ujian kehidupan yang mungkin membingungkan, sekaligus memberatkan bagi seorang ayah, ya, bagi seorang suami, bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ujian ini berat, ujian ini mengejutkan. Ada satu permintaan yang surprise yang mungkin barangkali tidak diduga, tidak dikira oleh seorang Abraham, tapi dia harus melaluinya. Ada ujian kehidupan. Hari ini kita mau belajar. Barangkali Tuhan sedang juga mengizinkan saudara dan saya di tengah-tengah ujian kehidupan, dan kita harus lalui. Gak boleh dihindari, tidak boleh lari, tidak boleh kemudian udah gak usah menghadapi. Ibu bapak saudara-saudara Tuhan, kalau kita ingin makin diberkati Tuhan, maka kita harus hadapi ujian kehidupan. Kalau kita ingin ditambah-tambahkan oleh Tuhan, maka kita harus ambil bagian dan hadapi apa yang Tuhan izinkan ujian kehidupan itu. Kalau kita ingin makin mengembang ke kanan ke kiri, dan yang terbaik dari Tuhan kita terima, maka kita juga harus untuk hadapi ujian itu. Kita semua ingin lulus ujian, bukan? Kita semua ingin lolos ujian, bukan? Kita semua ingin bisa akhirnya ya ada di tahapan selesai dengan lancar, selesai dengan baik. Ada 3 hal, 3 kunci yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus lalui dan lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara Tuhan, bagaimana kita bisa lolos dari ujian kehidupan? Yang pertama, kuncinya adalah kita harus lulus dalam ujian ketaatan. Abraham rupanya lakukan itu. Abraham rupanya harus hadapi itu. Dan Abraham punya respon yang luar biasa, ya, bukannya menghindar, bukannya lari, bukannya menolak, bukannya tidak mau, tapi justru dia lalui ujian ketaatan ini. Ayat 3 bisa kita baca. Bapak Ibu Saudara Tuhan, di ayat 2 ada permintaan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Tapi responnya di ayat yang ketiga, lihatlah di sana. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ibu bapak saudara Tuhan, lihat, Abraham lulus dan lolos. Kuncinya adalah siap hadapi untuk taat. Kuncinya lalui ujian ketaatan itu dengan baik. Lalui ketaatan itu dengan kerelaan. Lalui ada ujian ketaatan. Mau taat enggak? Mau lakukan perintah Tuhan enggak? Bapak Ibu kasih Tuhan, dia tidak menunda-nunda. Dia tidak katakan besok-besok. Artinya waktu yang panjang ke depan. Tapi ketika hari itu dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, dan kehendaki dalam hidupnya. Firman Tuhan di sana dikatakan ayat yang ketiga, keesokan harinya. Langsung saudara, segera dia mau taat. Dia tahu dia adalah seorang hamba. Dia tahu dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang dipanggil Tuhan, yang harusnya adalah memiliki ketaatan, yang seharusnya mengikut Yesus adalah mau melakukan apa yang Tuhan itu harapkan sebagai murid, sebagai orang percaya. Demikian juga itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita.
ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, marilah kita mau katakan, saya mau untuk melakukannya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, berapa banyak ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita memilih-milih, kemudian kita memilah-milah, kemudian kita mengambil mana yang pasti bisa kita lakukan, yang berat gak usah, yang harus tinggalkan dosa nanti, yang harus berkorban, waduh besok tahun 2024 saja. Tidak. Bukan seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kau hari ini mendengarkan firman Tuhan, besok sudah dilakukan. Nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah menunda-nunda, nggak usah dipending. Karena ada ujian ketaatan yang Bapak Ibu Saudara harus lalui, dan harus lulus, dan harus lolos. Itulah yang Abraham lakukan. Ketaatannya kepada perintah Tuhan luar biasa. Walaupun awalnya perintah Tuhan itu membingungkan, bagaimana tidak membingungkan? Tuhan sudah memberikan di tengah-tengah kondisi yang sudah mustahil, yang tidak mungkin secara manusia, usia renta, secara biologis tidak mungkin. Ya, apalagi istrinya sudah sedemikian tua, si Sarah. Saudara kasih Tuhan, dan mendapatkan Ishak itu sebuah mujizat. Tapi ketika sudah dapat, kok sekarang malah disuruh mempersembahkan? Bukankah itu sebuah perintah yang seolah-olah membingungkan? Kedua, memberatkan. Kenapa? Karena ini adalah anak yang dikasihi, ini anak tunggal, ini anak satu-satunya yang kemudian harus dipersembahkan kembali untuk Tuhan. Itu memberatkan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tapi luar biasa ketaatan seorang Abraham harus Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak Tuhan lakukan. Contoh, kalau kita ingin lulus dari tes kehidupan, kalau kita ingin lolos dari ujian hidup, yang pertama ujinya taat. Ibu Bapak Saudara Tuhan, tahukah kita bahwa berkat itu buah dari taat? Tahukah kita bahwa keberhasilan yang diberikan Tuhan itu adalah juga hasil dari ketaatan? Kita mau belajar taat. Bulan ini, tema bulan ini di gereja kita adalah memberikan persembahan sebagai bukti kasih pada Tuhan. Mau nggak kita berani mengambil langkah? Saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketaatan kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin membingungkan kita, sama seperti ketika Abraham mendapatkan perintah. Ini suasana ekonomi nggak bagus loh. Ini kondisi yang pekerjaan nggak mendukung loh. Ini kondisi nggak ramai loh, sepi loh. Tapi kenapa Tuhan minta untuk tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Bahkan 1/10 itu kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan tetap lakukan. Banyak orang mengatakan itu sudah lewat, itu zaman PL, itu sudah tidak ada lagi di zaman anugerah ini. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika firman Tuhan itu ada dalam bagian yang saudara dan saya dengar, bukan satu kebetulan. Dan apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita, kita lakukan. Abraham lakukan, memberi yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan persepuluhannya. Jauh sebelum umat Tuhan di Mesir, jauh sebelum umat Tuhan menerima tentang Torah Tuhan, dilakukan. Jadi yang pertama Bapak dalam Tuhan, mari kita mau belajar taat. Saya ingin mendasari Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghadapi hari-harimu, menghadapi ujian kehidupanmu. Mulailah dengan belajar taat. Ya, namanya manusia itu nggak ada yang pernah puas, cukup, enggak. Ya, selalu kita dalam hati kecil kurang. Ada berkat lebih kita katakan kurang. Nggak cukupnya kapan? Cukupnya berapa? Bahkan maaf kalau saya
mengatakan ya dari kasus-kasus yang ada kita dengar di mass media, ya, para koruptor itu nggak ada orang miskin. Para koruptor adalah orang-orang kaya, bahkan sangat kaya, tetapi tetap juga korupsi karena nggak pernah puas, nggak pernah ada kata cukup, dan terus aja ketamakan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, belajar taat. Ketika saudara belajar taat, saudara makin diberkati Tuhan. Saudara sudah diberkati bisa studi, saudara sudah diberkati bisa dapat pekerjaan, saudara diberkati ada keluarga, dapat kesehatan dan semua. Dan kita mau belajar berani melangkah. Ya, firman Tuhan katakan kembalikan dan bawa ya persembahan itu ke rumah Tuhan. Bawalah ya dari 100% apa yang Tuhan berikan dalam penghasilanmu. Titip 10% itu berikan ke rumah Tuhan, bawa untuk pekerjaan Tuhan dan di rumah Tuhan. Ibu bapak saudara Tuhan, kadang-kadang ada orang berpikir ini hamba Tuhan ketika bicara soal persepuluhan pasti karena keperluannya, pasti karena untuk memperkaya dirinya, ada keuntungan-keuntungan pribadi. Enggak Bapak Ibu Saudara Tuhan. Justru saya rindu saudara makin diberkati Tuhan. Saya rindu saudara mendapatkan bagian yang makin lebih lagi. Kadang-kadang ada teman saya, Pak, harus diajar. Bapak nanti salah sebagai gembala kalau nggak ajar jemaat. Ya saudara Tuhan, saya harus ajar Bapak Ibu Saudara. Ya, dan bukan untuk keperluan, ada tujuan ya pribadi, tapi saya rindu saudara diberkati Tuhan. Saya rindu saudara makin menikmati ya kelimpahan bukan secara jasmani, tetapi banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan juga berikan. Jadi yang pertama, ujian kehidupan itu dapat ibu bapak saudara lalui kalau lulus ujian ketaatan. Yang kedua, Bapak kehendak Tuhan, kuncinya untuk bisa hadapi ujian kehidupan itu, Bapak Ibu harus lulus ujian prioritas. Ya, coba saudara lihat dalam Kejadian 22 ayat yang pertama, Mas. Ya, firman Tuhan di sana dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, saudara Tuhan, rupanya pribadi Abraham ini adalah pribadi yang mengutamakan Tuhan. Kalau saya melihat dalam pasal 12, saat pertama kali dia berjumpa, bahkan dipanggil Tuhan, dia di sana dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dan selalu begitu, selalu perjalanannya Tuhan berfirman kepadanya. Dan dalam ayat ini juga dikatakan juga ia berfirman kepadanya. Nanti sudah bisa temui beberapa kali, ya Tuhan selalu mengatakan kepada Tuhan berfirman. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini satu bukti ya bahwa hubungan Abraham itu yang penting. Tuhan bagi Abraham yang terpenting bukan istrinya, bagi Abraham yang terpenting bukan anaknya, walaupun dia seorang suami, walaupun dia seorang ayah, tapi yang penting itu Tuhan. Karena ujian prioritas yang penting itu adalah Tuhan. Makanya setiap kita harus bertanya dalam diri kita, bagi kita itu siapa yang prioritas dalam hidup kita? Kalau kita mengatakan kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan, maka kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini yang Tuhan minta dalam hidup kita. Dan kita bisa katakan, kalau Tuhan ingin meminta sesuatu, aku pasti akan lakukan. Apa yang Tuhan minta, pasti aku. Untuk Tuhan, aku akan lakukan. Karena dia prioritas. Karena dia yang terutama. Abraham menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Abraham sungguh-sungguh dari awal pengenalannya, perjumpaannya, dipanggil Tuhan, sampai dari nama Abraham jadi Abraham. Terus dia melekat dengan Tuhan. Terus dia jadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidupnya. Terus dia prioritaskan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berfirman, ya Tuhan, ya, saudara Tuhan, mari kita itu yang terutama dalam hidup kita. Kita mengatakan Tuhan. Banyak kita karena tidak memberikan perpuluhan, justru kita tidak pernah diberkati.
Kita selalu kekurangan terus. Kita selalu ada masalah pajak inilah, keperluan mendadak itulah, ada potongan ini dan sebagainya. Dan saudara, kebanyakan kita akan mengatakan besok kalau berkat itu lebih dari hari ini, besok kalau aku lebih limpah dari hari ini. Dan saudara gak akan pernah memberi. Ketika saudara masih muda, saudara punya penghasilan, saudara sudah bekerja, dan saudara tidak memberikan perpuluhan, saya yakin nanti saudara menikah berkeluarga tidak akan pernah bisa memberi. Anak satu muncul, wah kebutuhanku. Anak kedua muncul, waduh, akan mana beban. Anak ketiga, PR tambah, dan saudara tidak akan pernah memberi. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, nggak ada yang nggak punya keperluan, ya. Kalau saudara bilang, oh keperluanku banyak Tuhan, waduh beban-bebanku banyak, saudara nggak akan pernah. Banyak orang karena kesulitan, karena tidak pernah mengembalikan perpuluhan. Ya. Tapi kalau saudara mau melakukan langkah maju, ya next level, ya naik kelas, mari ambil langkah. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah sumber berkat, engkaulah sumber rezeki, engkaulah sumber segalanya. Keselamatan saja Dia berikan. Masa memelihara saudara makan minum saja nggak bisa, nggak mungkin saudara. Ya, banyak kita yang mengeluh, banyak kita bersumber-sumber dengan kehidupan, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa memelihara, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa mencukupi, seolah-olah Tuhan itu menyebabkan kita miskin. Enggak saudara. Ayo coba berani mengambil bagian ini. Dan saudara lihat, saudara akan makin diberkati. Justru karena engkau nggak memberi, nggak mengembalikannya, nggak membawanya ke rumah Tuhan, kau sudah diberkati. Hari ini yuk kita belajar, ya, bahwa siapa yang jadi prioritas kita. Abraham pun sebagai seorang suami, bukan istri prioritasnya, tapi Tuhan kok. Walaupun dia sebagai ayah, dia mendambakan Ishak anaknya itu yang satu-satunya, tapi dia juga prioritasnya adalah Tuhan. Rencana Allah adalah skenario yang terbaik. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia Allah yang sudah memanggil Abraham. Dia Allah juga sudah memanggil kita. Dan Dia akan menjamin hidup kita. Amin. Jangan khawatir, Tuhan gak akan berikan, ya, karena gini, gak ada bapak yang baik itu membuat anaknya susah. Gak mungkin Tuhan memerintahkan Abraham, persembahkanlah Ishak. Coba saudara, kalau saudara disuruh milih persembahkan Ishak atau persembahkan harta, misalnya saudara, ya mending harta dulu. Ishak itu anak satu-satunya. Ishak, waduh jangan, ya. Tapi Abraham mau lakukan karena prioritasnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Ada beberapa, ya, gereja yang mengatakan sudah tidak perlu lagi, ya. Saudara, kalau saudara ada di dalam gereja ini, saya mau ajarkan bahwa saudara harus memberi, ya, perpuluhan. Saudara harus memberikan persembahan, ya, 1/10 itu. Dari 100%, ya, Tuhan hanya minta 10% penghasilanmu, ya, dibawa ke rumah Tuhan. Bukan untuk memperkaya Pak Pendeta, bukan untuk nanti gereja fasilitasnya wah lebih, nah, bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi adalah satu langkah iman. Percaya nggak kau kepada pemeliharaan Tuhan? Percaya nggak kau pada otoritas dan Tuhan yang berdaulat atas hidupmu? Bapak yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya menjadi susah. Masa kalau Tuhan mengatakan saudara berikan perpuluhan, terus kemudian biar kamu susah kadang-kadang memberi perpuluhan, ya kan aneh. Bapak yang baik itu ketika anaknya, ya, diajak untuk melakukan perintah Bapak supaya anaknya itu makin diberkati, bukan makin susah, bukan makin sulit, bukan makin miskin. Hari Bapak Ibu beranilah melangkah. Dan tadi tidak usah tunggu tahun 2024, ya. Mulai saudara dengar, mungkin saudara yang penghasilan semingguan, ya, aku mau minggon, ya wes minggon ambil aja dari per minggu. Aku sasen, ya sudah sasen, ya. Aku tahunan, mungkin ada juga, ya. Aku belajar bertahun bisa 4 tahun. Sekali lagi,
ya lalui tes kehidupan itu dengan lulus ujian ketaatan. Yang kedua, lulus ujian prioritas. Siapa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Yang terakhir, yang ketiga, Ibu Bapak Saudara dalam Tuhan, kita bisa lalui ujian dari kehidupan itu dengan cara kuncinya lulus ujian kepercayaan, ujian iman. Imannya kepada Allah lah yang membuat Abraham dikenal luar biasa, menjadi pribadi yang dikasihi, bahkan menempatkan Abraham di dalam daftar pahlawan iman. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 11, ya, di sana saudara ada nama-nama yang luar biasa, dan Abraham itu makanya disebut bapak orang beriman karena dia memang lulus dari ujian iman. Kalau saudara lihat dalam konteks yang tadi dalam pasal 22, saudara lihat Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Tuhan itu punya rencana yang baik. Dia lakukan persembahan. Ya, dia bawa kayu, dia bawa untuk persembahan, dia bawa anaknya yang mau dipersembahkan. Tapi ketika dia mau memuluskan pisaunya itu, Tuhan katakan tidak. Bukan. Lihat sekelilingmu, ada domba. Saya kasih Tuhan lihat. Saudara hanya dibutuhkan percaya. Tuhan hanya minta saudara percayai dia. Dia yang memelihara anak-anakmu, cucumu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Jangan ngelihat hari ini, mana mungkin saya, bagaimana anak saya bisa sekolah kuliah. Bisa saudara. Hanya mau belajar percaya. Kuncinya lulus ujian kepercayaan, ujian iman. Allah menggunakan iman Abraham untuk juga menjadi contoh teladan buat kita hari ini sebagai orang-orang yang percaya. Mau enggak kita melangkah? Aku percaya Tuhan yang memelihara. Saudara, sekali lagi, tidak akan pernah cukup, tapi Tuhan akan cukupkan. Ya, dan Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan mungkin di detik-detik terakhir, bahkan mungkin di nafas kita yang mungkin seolah-olah ini sudah nggak kuat lagi Tuhan, tapi Dia akan sediakan. Sama seperti ketika berlatih atau ya pisau itu mau dihujamkan ke Ishak. Tidak, karena Tuhan sudah sediakan domba. Hidup kita juga demikian. Dia serahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita, untuk hidup yang kekal. Karena kematian, hidup tanpa Tuhan, ujung-ujungnya maut. Tapi bersyukurlah saudara punya Tuhan Yesus yang diserahkan ya untuk menyelamatkan kita, memberikan hidup yang kekal buat kita, dan memberikan kita kehidupan yang berarti. Sebabnya mari Bapak Ibu, the test of life ini, ya ujian kehidupan ini kita lewati dengan taat, lewati dengan prioritaskan Dia, lewati dengan percaya hidupku di tangan Tuhan, bergantung pada Tuhan dan Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala, boleh musik Om coba bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sementara kita menyiapkan hati kita, saudara boleh berdoa. Tuhan yang akan terus menolong Bapak Ibu, Tuhan yang akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Lewati bersama dengan Tuhan. Setiap kita ada ujian kehidupan. Setiap kita tidak ada yang tidak pernah atau tidak punya masalah. Bahkan hari-hari ini Ibu Bapak sedang bergumul dengan banyak pergumulan masalah. Tapi jangan pernah engkau menghindar. Ayo kita mau belajar taat. Ayo kita mau belajar prioritaskan Tuhan. Dan ayo kita pegang bahwa janjinya ya dan amin. Saudara, ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, Abraham bisa jadi berpikir gini, loh, katanya aku akan mendapatkan keturunan pasir di laut banyaknya, bintang-bintang di langit banyaknya. Tapi kalau Ishak ini kemudian mati, berarti habislah. Tidak saudara,
Iman Abraham itu luar biasa. Mari kita mau belajar, punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia rancangkan yang indah. Dia selalu berikan yang termanis dan terbaik buat kita. Butuhnya kita percaya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang, katakan sama-sama, ku sembahkan, kami sembahkan Tuhan. Oh, ku sembahkan Tuhan, kami sembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, namamu ku sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sembah. Haleluya Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Namamu untuk kemuliaan, namamu untuk kemuliaan. Haleluya. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Ku disembah. Mari setiap kita boleh membuka lidah bibir mulut kita untuk mengatakan kami sembah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang berkati kita anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan yang berikan kita kesehatan, kekuatan, penyertaan, pemeliharaan, kebaikan, dan banyak lagi. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segalanya dalam hidupku, Allah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku
Kau layak ku banggakan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kaulah segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kebenaran mengingatkan kami kembali, untuk kami tetap melalui setiap ujian kehidupan. Kami tetap melalui setiap tes yang ada yang Tuhan izinkan untuk harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kami supaya kami tetap taat walaupun di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak berpihak kepada kami, atau kondisi yang mungkin secara manusia sulit dipahami. Tapi kami mau belajar untuk tetap taat dan siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami sadar dan ingat kembali bahwa Tuhan adalah prioritas dalam hidup kami. Engkaulah segalanya buat hidup kami. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Engkau Tuhan, bukan siapa-siapa dan bukan apapun juga. Engkaulah segalanya Tuhan. Karena bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebagaimana firman-Mu di dalam kehidupan Paulus juga, kami rindu Tuhan. Engkaulah segalanya. Bahkan ajar kami untuk makin yakin, makin punya iman, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan biarlah Roh Kudus terus akan mengerjakan dalam setiap hati kami, supaya bukan sekedar kami dengar, tapi kami lakukan. Bukan sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Dan saat yang indah ini Bapa, sebentar kami mau juga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan kuduskan kami, layakkan kami. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Tatkala Engkau dapati mungkin dalam kehidupan kami ada hal yang tidak berkenan, mungkin dalam pikiran kami terbersih sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam hati kami menyimpan kesalahan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lepaskan itu semua. Mari Bapa, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan, supaya kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan pakai kami semua Tuhan menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa. Saat yang mau berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik Pak Elia, Eko dan Pak Dwi. Mari Bapak, Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk melayani perjamuan kudus. Dan hamba-Mu juga yang memimpin Tuhan menolong, supaya kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Jemaat Tuhan boleh dibangun dan makin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, mohon untuk Pak Elia Gus dan Pak Dwi bisa maju ke depan. Kasihan. Untuk saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya,
kasih mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kita katakan sama-sama, ku sembah, ku sembah. Saya dan sidang jemaat, kita pengen berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah sekali lagi selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mengingat pengorbanan-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menikmati perjamuan kudus sebentar. Kami sungguh mengucap syukur Kau yang sudah menyelamatkan kami, yang memberikan anugerah, bahkan memberikan sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan kuduskan, layakkan kami di dalam memasuki dalam perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Bapak. Bapak yang saudara dalam Tuhan, kita mengangkat roti di atas kepala kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kita mengangkat cawan di atas kepala kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, darahnya Yesus yang sucikan kita, yang menguduskan mengampuni kita. Darah
Yesus, sucikanku. Darahnya Yesus, sucikanku. Darahnya Yesus, sucikanku. Jadikan suara darahnya Yesus, darahnya Yesus, sucikanku. Darahnya Yesus, sucikanku. Darahnya Yesus, sucikanku. Jadikan suara baru, darahnya Yesus, darahnya Yesus, sucikanku. Jadikan suara, sekali lagi kita katakan suara baru, suara baru Tuhan, terima kasih. Suara Dia kuduskan kita, Dia pulihkan kita. Oh, darahnya Yesus, sucikanku. Jadikan suara, jadikan suara baru, jadikan suara, jadikan suara baru, jadikan suara baru. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang indah buat kami. Terima kasih untuk karya terbesar, terima kasih pengorbanan-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah setiap kami juga boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Totalitas hidup kami, segalanya ini milik-Mu Tuhan. Karena kami tahu anugerah yang terbesar sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Bapa di dalam surga, kami bersama Tuhan berdoa buat rekan-rekan kami, bersaudara kami yang hari-hari ini mungkin kurang sehat, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan fisik. Sakitnya sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini juga dalam pergumulan berat, beban yang mungkin menekan. Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan. Karena kami tetap pegang firman-Mu bahwa setiap kami adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami percaya ada otoritas yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan supaya kami boleh jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami bersyukur, kami berdoa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia. Shalom. Saya memberi kesaksian seminggu ini. Bagaimana ini? Saya mau bicara apa ya? Kita sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan atau pelayanan Tuhan itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan tadi Pak Im, ujian. Setiap kita pasti punya ujian.
Ya, dan itu 1 minggu ini benar-benar Tuhan uji kami. Bagaimana tuh rumah kami itu memang hari ini cuacanya panas. Dan kalau tentang ini pasti Bu Maria tahu ya. Panasnya suasana ini sama panasnya alam itu berbeda. Dan itu yang saya rasakan, keluarga saya rasakan. Yang biasanya saya tidak pernah berantem sama ayahnya, itu kita tuh berantem. Dan hari Minggu kemarin kenapa saya tidak berangkat? Dan itu kita sorenya ya, sorenya kita itu berantem, dan itu berantem biasanya cuma gitu loh. Ini sampai benar-benar itu menusuk, itu benar-benar melukai, dan itu membuat saya itu sangat-sangat sakit. Dan sampai dia ngomong, "No, berangkat lah." Nah kata Dewi, saya kayak gitu. Jadi itu membuat saya itu kayak aku nggak terima gitu loh, aku digituin nggak terima. Terus malamnya selesai mbak ayahnya pulang ibadah, saya ngomong, kalau kamu bosan dengan sifat saya, itu kenapa nggak dari dulu? Ya, memang karakter saya kan kamu sudah tahu seperti ini. Dan saya selalu totalitas, kepada apapun saya selalu totalitas. Kenapa kamu nggak protes saat saya ini totalitas kepada ibu kamu? Terus kita selesaikan, itu sudah kita selesaikan dan kita bereskan, itu sudah. Ini begitu 1 hari berikutnya di rumah itu tuh kayak masih ada sesuatu. Ini tuh apa ya Tuhan? Kok ini kayak ada sesuatu yang mengganjal. Jadi bukan sesuatu yang biasanya yang kita alami gitu. Ternyata itu di depan, bukan di itu yang tahu itu pos itu rumah itu tuh sandal di depan pintu itu tiba-tiba bisa ada paku segini, dan itu menancap anaknya yang itu tuh sampai ngomong, "Oh, paku, lah, kok sama paku?" Itu kita geger gara-gara paku itu. Saya terus, aku dan ada berpikiran untuk arah ke sana. Keesokan harinya itu kena lagi, ada yang kena lagi, itu ibunya yang kena paku, pakunya segini. Nah, terus nggak gitu, nanti katanya nyerang diri tapi ora kena. Nah, terus hari berikutnya itu Petrus yang kena. Padahal anak-anak itu kan pada lari. Oh iya, Arya dulu yang kena. Arya kena, setelah itu Petrus yang kena. Itu sama pastinya. Padahal kita kan lari-lari di situ, kita lewat di situ, nggak ada apa-apa. Tapi begitu kita duduk duduk di depan itu, tiba-tiba paku itu bisa berdiri, dan itu nancap. Dan itu ya ampun Tuhan, kok seperti ini. Dan lebih anehnya lagi, yang saya bikin story ini jarum sama sedotan itu ada, maaf ya, itu ada di dalam celana saya, dan itu tidak melukai saya. Saya sudah beraktivitas, saya duduk, ini tuh saya tidak kena. Begitu saya tiduran, saya pikir di celana saya itu ada selasi. Nah, saya mau ambil, kok ini kok tumben ada selasi di celana. Itu justru nusuk di tangan. Dan ya, kok nusuk kiopo, gitu kan? Ternyata yang diambil ayahnya yang jarum. Bagaimana, saya ini masih misteri. Kok bisa jarum ini masuk di dalam celana tanpa melukai, tanpa saya tidak kena sedikit pun, badan ini di dalam. Ini jarum kalau kita sudah aktivitas pasti kena, tapi ini tidak. Nah, di sini saya mau katakan, keadaan apapun kita harus menguatkan iman kita. Apa ya? Iblis itu nyerang bukan sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Iblis tidak lihat itu.
Tuh, iblis itu lihat hati kita ini yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan iblis mau lihat di mana titik kamu terendah, di mana titik kamu ini iman kamu itu, kepercayaan kamu ini loh yang iblis mau cari, kelemahan kamu ini loh yang iblis cari. Di situ imanmu lemah, di situ dia bekerja. Dan itu yang saya rasakan seperti itu. Bagaimana saya minggu ini benar-benar saya lemah imannya. Saya memang mengakui iman saya lemah karena ada beberapa hal. Dan di situ iblis bekerja. Dan malam harinya Tuhan pakai itu, saya bangun jam 2 sampai pagi. Saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan dengar semuanya. Dan ayo kita ini yang anak-anak Tuhan, apa yang firman yang sudah katakan, yuk kita belajar, kita mengimani setiap firman itu. Supaya apa? Saat iblis menyerang kita, saat sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini ada kekuatan. Dan ada suatu perlindungan yang mungkin tidak terlihat dengan dari kita. Tapi percayalah, Tuhan yang melindungi kita. Percaya Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Itu yang membuat saya lebih percaya sama Tuhan. Karena saya baru saya mengikut Tuhan itu beberapa puluh tahun, tapi saya belum pernah lihat ini. Ini di dalam sana ini baru pertama kali, dan itu membuat saya ini suatu misteri. Saya bilang ya, dan itu kejadian. Ini yang terakhir itu Nathan kakinya sobek di kelingking, dan dia kan kesakitan kemarin itu. Dan saya ngomong, Tan sudah sembuh, dan tadi perbannya sudah dilepas. Saya percaya Tuhan menolong kita. Kalau iman kita ini kuat kepada Tuhan, rasa percaya kita kuat kepada Tuhan, kita pegang Tuhan, kita menaruh semua apa yang di dalam diri kita ini loh, kita menaruh kepercayaan pada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi kita. Amin. Dari bahaya apapun, seberat apapun, Tuhan akan membebaskan kita. Amin. Terima kasih, itu kesaksian kami, dan Yesus memberkati. Luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati. Hari ini Bapak Ibu Saudara double porsi. Kita dapat firman Tuhan, kita dapat kesaksian, kita dapat mengikuti perjamuan kudus. Itu sesuatu yang luar biasa, berkat Tuhan buat setiap kita. Dan saat ini kita akan belajar memberikan berkat dari Tuhan dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Bambang Ismoyo minta tolong untuk melayani persembahan. Mari kita akan persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami ucapkan syukur kami kepadamu. Engkau senantiasa memberkati hidup kami, berkat rohani sudah Engkau berikan buat kami, berkat jasmani terus mengikuti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, dan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, sebagai tanda cinta kasih kepadamu Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan akan terus menjaga hati kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Engkau lebih dulu sudah memberkati kami, dan biarlah kami yang memberi boleh memberi dengan sukacita. Berkati Ibu Bambang Ismo yang akan melayani, berkati kami semua, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepadamu dan mempersembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu pertama, di hari pertama ini, ya bulan Oktober, kita awali dengan datang kepada Tuhan, dan kita yakini bahwa berkat Tuhan akan terus mengikuti kita sampai akhir bulan Oktober nanti. Ya, puji nama Tuhan. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara kita yang mengikuti secara online, ya. Ternyata banyak sekali yang mengikuti secara online. 2000 live ya. Terima kasih selalu bergabung melalui online. Terima kasih untuk Bu Maria yang sudah memfasilitasi
sehingga yang mereka yang rindu ikut ibadah dari jauh mereka tetap bisa ikut beribadah ya. Dan juga kami atas nama Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Ada Bu Kris, ada Bu Nani dan Pak Ferry sudah ibadah pertama tadi semuanya ya. Tuhan semakin berkati dan kami juga berdoa mengucapkan terima kasih untuk doa supportnya buat kami sehingga kami boleh melayani di Bali dengan selamat, boleh bisa pulang dengan selamat karena pertolongan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami ya. Kayak mimpi ya, jujur saya juga kayak mimpi ya. Dengan usia yang 55 masih bisa kembali naik motor, itu luar biasa ya. Dan di Jumat pagi saya juga harus bisa langsung ke sekolah karena ada Jumat religi ya. Lalu saya juga ke sekolah ada tugas yang harus saya kerjakan dan sebelum jam 7 saya sudah di sekolah, padahal malamnya mungkin saya tidur sekitar jam 12, tapi luar biasa ya. Bahkan mereka sebagian tidak percaya kalau saya naik motor gitu ya. Wah, mustahil banget gitu ya. Dan ada yang gojekin, harusnya Mami Raya itu istirahat seminggu dulu, boyoke pegel kabeh gitu. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih sekali untuk dukungannya dan bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk di minggu pertama biasanya tidak banyak kegiatan, hanya ada 2 kegiatan ya. Yang pertama ada ibadah kaum wanita ya. Ibadah kaum wanita hari Jumat ya, tanggal 6 ya. Mari kaum wanita kita hadir bersama dan akan dilayani oleh Bu Maria Ayani ya. Kita hadir bersama untuk kaum wanita hari Jumat. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda, dilanjutkan latihan musik untuk ibadah pertama dan kedua. Itu saja pengumumannya, nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Baik, luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdiri untuk kita menutup ibadah kita dan bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena sore hingga malam hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan melalui ibadah, dan kami menikmati sungguh merasakan berkat-berkat rohani yang luar biasa ketika kami memuji menyembah Tuhan. Hadirat-Mu boleh menyentuh hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati kami dan memulihkan kami. Dan kami juga bersyukur karena kami boleh menikmati perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh darah dan mengingat kembali pengorbanan dan karya Tuhan yang begitu amat besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Dan juga terima kasih kami boleh mendengarkan kesaksian bagaimana seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang selalu dilindungi Tuhan dari rencana si jahat, dari cara-cara kerja si jahat itu, tetapi Tuhan Engkau bentengi, Engkau jagai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa buat anak-anak Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus memberkati dalam seluruh kehidupan setiap kami yang percaya, karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang sungguh mengasihi anak-anak-Mu, yang sungguh menopang bahkan menyatakan kebaikan itu buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Kami percaya juga ke depan Engkau akan terus memegang dengan tangan kanan-Mu yang kuat kehidupan kami sehingga kami tidak goyah. Bahkan ketika Tuhan izinkan kami melewati lembah-lembah kekelaman pun kami tetap yakin, karena di sana ada tongkat dan gadamu yang terus menjaga dan terus menolong kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih karena kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, bahkan memberkati kami. Ketika Tuhan menyertai kami, maka di sana Tuhan akan menyatakan keberhasilan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati anak-anak youth, berkati para pemuda-pemudi yang ada. Biarlah Tuhan berkati dalam sekolah mereka, pertumbuhan mereka. Tuhan berkati dalam perkembangan mereka. Mari Tuhan Engkau akan menolong, karena kami percaya Tuhan akan menjagai anak-anak-Mu sehingga dalam pertumbuhannya bukan sekedar secara fisik saja, tapi kami percaya secara rohani, dari kecil, dari remaja,
dari mereka muda ini, mereka menjadi pribadi-pribadi yang makin mengasihi Tuhan, yang makin takut akan Tuhan, dan jadi berkat di tengah-tengah rumah masing-masing, keluarga masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati dalam studinya, berkati dalam sekolahnya, berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kerajinan buat anak-anakmu sehingga mereka boleh sukses, bahkan mereka boleh mendapatkan prestasi yang baik dalam belajar baik di sekolah maupun kuliahnya. Berdoa anak-anak youth yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati dalam pekerjaannya, supaya mereka juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan kami percaya ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan buat anak-anakmu semua. Ada masa depan dan hari esok yang penuh dengan harapan yang Tuhan siapkan buat mereka semua. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau beri mereka yang terbaik. Kami bersyukur buat anak-anakmu. Berdoa untuk setiap bapak ibu, pasangan suami istri, setiap keluarga. Biarlah mereka menjadi keluarga rumah tangga yang makin diberkati Tuhan, yang menjadikan Tuhan pusat dari penyembahan mereka, yang fokus kepada Tuhan, sehingga damai, sukacita, kasih Tuhan boleh menghiasi dalam setiap keluarga dan rumah tangga anak-anakmu, sehingga rumah tangga anak-anakmu juga boleh jadi berkat buat keluarga dan rumah tangga yang ada di kanan kiri mereka tinggal. Terima kasih Bapak. Setiap kakek nenek, mbah kakung, mbah putri, oma opa yang secara usia makin lanjut, biarlah Tuhan berikan kesehatan yang ekstra. Sekalipun mereka bertambah umur, tapi berkat-berkat Tuhan juga bertambah-tambah mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melihat anak cucunya diberkati. Mereka boleh jadi teladan dan berkat buat anak cucu. Dan nama Tuhan juga boleh makin dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur keluarga besar SHCC semua Tuhan berkati. Dan kami berdoa baik yang ada di utara, Solo Utara Tuhan berkati, yang ada di Solo Selatan, yang ada di Timur, Solo Timur, Solo Barat, semua Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus menyatakan berkat-berkat-Mu, dan bukan sekedar kami tinggal, kami berkarya, tapi kami rindu Tuhan. Kami boleh jadi berkat di kota ini Tuhan. Kami percaya kami mau Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota ini, dan kami bawa, kami persembahkan kepadamu Tuhan, supaya kami tidak hanya beregois memikirkan diri kami sendiri, tapi kami juga mau melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan harapan, yang tidak punya tujuan hidup, yang mereka memerlukan kasih Tuhan, yang mereka merasa hidup dengan kesepian dan tidak punya tujuan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan untuk membawa dan menjangkau mereka kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berkati negara ini, bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau ingin Indonesia diselamatkan Tuhan. Engkau ingin Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini Tuhan boleh dibawa kepada Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Terus kami terus berdoa, biarlah Tuhan selamatkan Indonesia ini Tuhan. Boleh terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan yang besar di air ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lawat Indonesia Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu, pakai setiap media-Mu Tuhan, pakai setiap gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, semuanya Tuhan. Kami rindu Tuhan menjangkau bangsa ini. Indonesia bagi Kristus tidak mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan akan nyatakan untuk bangsa ini, karena Engkau Tuhan mengasihi Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin, jajaran para menteri kabinet yang ada, setiap pemimpin di kota provinsi, kota kabupaten, kota, semua Tuhan, sampai jajaran yang di bawah terendah di kota kami, di kelurahan kami, di RW RT kami, semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka yang ada di pemerintahan ini, mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan penuh takut akan Tuhan. Kau berikan kebijakan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, supaya sungguh memimpin bangsa ini dengan baik, mensejahterakan, bahkan mereka anak-anak Tuhan yang ada duduk dalam pemerintah ini boleh jadi berkat, jadi terang, jadi garam dunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan mereka di pemerintahan ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kota kami Solo, Solo Raya yang Tuhan berkati. Solo Tuhan, biarlah menjadi Solo yang berseri. Kami berdoa berseri secara rohani, sehingga sinar kemuliaan Tuhan nyata di atas kota ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja yang ada di kota ini boleh berganti
bergandengan tangan bersatu hati untuk meninggikan panji-panji Kristus, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dibesarkan, sehingga banyak jiwa yang boleh dijangkau di kota Solo ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak mustahil kota ini kami bawa dan kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sungguh boleh menikmati Tuhan dan berkat-berkat rohani yang melimpah. Terima kasih, kami berdoa khusus untuk pelayan PAW yang sudah melayani. Petang hari Engkau akan pakai pelayanannya, pakai hidupnya lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan berkat-Mu Tuhan, biar Engkau akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda, dan mereka Engkau berkati lebih dan lebih lagi dalam keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, semua yang dikerjakan tangan-tangannya boleh Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia ibadah yang kami naikkan segala syukur, kami kembalikan segala hormat keagungan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita mau pulang, kita mau angkat tangan kita, pulang dan terimalah berkat damai sejahtera Bapa surgawi, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan dan persekutuan kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam penuh yes, daerahku. Amin, 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 amin. Terima kasih. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Yes, terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka. Terima kasih. Yes, kita tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.